Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Rahmat Rizkiansah, SPD, SAP, MPD, MA. Makalah saya yang berjudul Kerangka Karangan dan Pola Organisasi Karangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Respi Nur Ananda Sidik dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Yang pertama, pengertian tema, topik, dan judul. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Yang kedua, topik adalah kalimat yang paling terpenting dalam sebuah paragraf karena merupakan ide utama dalam paragraf. Topik juga mengontrol dan membatasi ide yang didiskusikan dalam paragraf. Topik dibagi menjadi dua bagian, yaitu topik dan pengontrol ide. Sedangkan topik adalah subjek yang kita bicarakan. Yang ketiga, judul adalah perincian atau penjabaran dari topik. Yang kedua, ada tujuan penulisan. Tujuan dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan, serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. Yang ketiga, sumber dan bahan penulisan. Sumber penulisan dapat diketahui dari daftar pustaka, kutipan, dan catatan kaki. Ketiga hal tersebut merupakan sumber referensi atau bahan acuan dalam penulisan ilmiah. Bahan penulisan adalah berbagai informasi baik realistis atau empiris yang menimbulkan inspirasi untuk menyusun karya ilmiah. Sumber-sumber informasi dapat diperoleh dari hal-hal berikut, yaitu inferensi, observasi, dedukasi dari suatu teori, dan lain-lain. Yang keempat ada kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana kerja yang membuat garis-garis besar suatu karangan yang ketentuan-ketentuan bagaimana kita akan menyusun kerangka karangan. Kerangka karangan dapat diartikan rencana penulisan yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. Kerangka karangan dibuat untuk mempermudah penulisan agar tetap terarah dan tidak keluar dari topik atau tema yang dituju. Pembuatan kerangka karangan ini sangat penting, terutama bagi penulis pemula, agar tulisan tidak kaku dan penulis tidak bingung dalam melanjutkan tulisannya. Yang kelima ada pola organisasi karangan. Secara garis besar, pola organisasi karangan dibagi menjadi dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Berikut akan saya jelaskan secara singkat pola susunan organisasi karangan. Yang pertama, pola alamiah merupakan suatu urutan unit-unit organisasi kerangka sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Yang kedua, pola logis. Tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menemukan landasan bagi setiap persoalan. Mampu dituang dalam suatu susunan atau urutan logis. Urutan logis sama sekali tidak ada hubungan dengan suatu ciri yang inter dalam materinya, tetapi erat dengan tanggapan penulis. Dinamakan pola logis karena memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung teman-teman sekalian. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi.
Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.